Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat sebuah hikmah positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala support, like, komen, dan dukungan-dukungan positifnya. Semoga saja daripada hal itu nantinya akan menjadi perbuatan baik yang nantinya pun akan menjadi amal baik dan akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Amin. Seperti itu yang selalu kami sampaikan. Dan harapan kami semoga saja yang memang intens menyimak segera diberikan kepahaman, dan setelah paham pun harus menjalankan seperti apa, dan juga harus bagaimana mengenai hidup yang sekarang ini harus dikerjakan. Itu yang kami sampaikan. Dan lebih-lebih yang belum paham pun semoga saja segera diberikan kepahaman, dan nantinya pun akan memudahkan sedikit demi sedikit langkah-langkahnya. Yang semula mungkin malas ibadah, nanti pun semoga saja dimudahkan untuk menjalankan ibadah. Rasa malasnya semakin terkikis hingga akhirnya sebagai pribadi pun akan semakin baik dalam menjalankan kehidupannya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini di mana banyak sekali dari netizen yang menghubungi dari admin YouTube channel Padepokan Gaul, di mana dari para netizen kali ini mengalami keluhan yang hampir merata, di mana rata-rata di fase ini banyak sekali daripada keluarganya, baik dari orang tua atau saudara atau siapapun yang masih kerabat keluarga netizen ini, itu mengalami daripada gangguan kejiwaan. Secara jasmani mungkin terlihat sehat, normal, tapi secara jiwa atau mental atau dikatakan rohani itu mengalami gangguan, di mana dari keluarga netizen ini tidak seperti pada umumnya manusia. Tatkala diajak berbicara sulit menangkap, sulit untuk menjawab, bahkan lebih nyata bahwasanya tubuhnya itu dikuasai dari golongan-golongan yang mungkin golongan negatif tertentu. Nah, sedikit ini juga ada potongan videonya. Nah, itu pemirsa sedikit gambarannya. Dan ini netizen dari wilayah Jawa Tengah, terkhusus dari sebelah kota Kudus, di mana hal ini nyata. Dan seperti Anda yang selalu menyimak dari konten-konten YouTube channel Padepokan Gaul, tatkala tubuh manusia yang di dalamnya sudah mulai tidak lengkap bagiannya, manusia itu akan cenderung bagaimana, dan manusia itu pun akan dikuasai bangsa apa. Dan juga sejatinya manusia itu secara jasmaninya hanya menjadi tunggangan saja bagi golongan gaib tertentu. Nah, di kesempatan ini kami akan coba kuak fakta dari netizen channel Padepokan Gaul, di mana banyaknya fase ini tentang gangguan kejiwaan. Nah, salah satunya ini. Dan semoga saja jikalau memang ada solusi nyata bisa dikerjakan, dan lebih-lebih nanti pun bisa berdampak bagi kehidupannya secara nyata, dan juga pelan-pelan mulai terkikis hingga akhirnya gangguan ini pun bisa dibersihkan total dan sembuh normal. Itu Amin. Harapan kami semuanya. Dan setelah itu pun semoga saja diberikan hidayah oleh Allah, dan juga dimudahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya taat pada perintah Allah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di konten kali ini pemirsa. Dan alhamdulillah saya di momen ini ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid atau Bapak Hamid.
Assalamualaikum Bapak Hamid. Waalaikumsalam Pak Di Titis. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Di. Sampai Sehat, seling Anda ini. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Nah, alhamdulillah. ini beberapa momen-momen ini banyak netizen yang menyampaikan gangguan kejiwaan. Yes. Secara ini sedikit dialog dulu lah. Secara nyata Anda kan manusia, saya manusia. Gangguan kejiwaan itu nyata. Nyata menurut saya, Mas. Nyata, oke. Dan itu nggak bisa diakal pakai akal manusia. Tidak bisa. Karena terkadang manusia kan menggunakan akalnya mereka-reka terus. Dan cenderung kenapa seperti apa kan yang direka-reka manusia kan kebanyakan seperti itu, Mas. Dan justru hal itu malah biasanya pemirsa akan membawa dampak yang kurang baik. Karena apa? Terlalu mengagungkan daripada akal. Maka selalu kami sampaikan di setiap konten kami, di konten Padukuhan Gaul maupun konten Pemuda Gaul Nusantara, bahwasanya perbaiki diri. Nah, dimulai dari perbaikan di rohaninya, hatinya, lalu nanti akan nyambung kepada pikirannya. Jika hati ini bersih, insya Allah pikiran pun akan fresh. Dan jika fresh, nanti pun ya insya Allah sehat secara jasmani dan rohani. Begitu ya Mas? Betul Mas. Nah, seperti pengalaman Anda mungkin dahulu kala, saya juga, semuanya kan gitu. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Otomatis seluruh energi negatif dalam sesat mediator otomatis diuapkan, dibersihkan, langsung didorong keluar menguap. Sallallahu ala Muhammad. Keluarkan semua yang mengganggu tubuh mediator ini, yang mengganggu dari semua sumber-sumber kodam atau penyusup atau pengganggu dari luar, semua terdorong, terlempar. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya. Energi negatif terkuat yang membuat gangguan jiwa dari orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang bernama, yang asli dari energi negatif terkuatnya yang membuat gangguan kejiwaannya paling khusus dari gaib yang paling kuat yang sudah menguasai jasadnya secara nyata. Saya mohon ketarik ke tangan saya, penyusup, penipu, hancur. Jadi yang asli ketarik ke tangan saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pita suara yang tersambung, bisa diajak bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Bisa berbicara langsung. Sallallahu ala Muhammad. Aku ning ndi? Ini Aku ning ndi iki? masih di Pulau Jawa. Kamu melihat otomatis. Assalamualaikum. Saya mohon aktif. Penyusup pengganggunya akan menghancurkan setiap penyusup-penyusupnya. Dihancurkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Proteksinya lebih kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bangsa apa? Golongan apa? Dari mana? Katakan dengan jujur, siapa kamu? Jika tidak mau berbicara, otomatis kamu akan merasakan kesakitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Aku gelem alaihi Muhammad. ngomong. Sing tenang. Otomatis berubah. Jangan menggunakan bahasa logat Jawa, karena ini banyak ditonton manusia nasional Nusantara. Indonesia otomatis Sallallahu alaihi Muhammad tersambung dengan pita suara dan juga apa yang ada di kepala tubuh mediator ini. Siapa yang menonton saya? Ya manusia lah. Demet juga nonton itu. Wowo Kunti.
Ya, kalau itu banyak sekali yang nonton belakang ini. Weh, Tetapi manusia-manusia yang ada di sini kan sedikit. Terus apa? Saya ada di dalam ragam manusia ini. kamu dulunya dari mana? Katakan jawab dulu dengan jujur. Gak mau. Yang membuat kamu tidak berbicara otomatis jujur itu langsung dimasukkan. Dengan perintah ini untuk kamu bisa berkata jujur. Jika kamu bohong, hancur. Sallallahu Saya akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Ya, katakan aja jujur. Maksud kamu sebelum saya ada di dalam jasad orang itu, saya turun-temurun. Jika ditarik ke atas, saya itu dari mbahnya orang itu. Oh, dari mbahnya netizen ini. Mbahnya itu ditarik ke atas, juga menyambung ke mbahnya kembali. Oh, terus? Sampai keturunan kelapa. Wih, jauhnya ke-8. Berarti secara gak langsung 7 turunan. Tatkala dari awal mula mbahnya yang sudah diawali tadi mungkin memiliki khodam. Khodam itu akan turun kepada anak turunnya sampai 7 bahkan 8 sambungan sekalipun. Sampai kapanpun, jika golongan kami tidak dikeluarkan, akan menitis ke anak turunnya. Jika orang itu mempunyai keturunan. Oh, terus? Saya pertama kali masuk ke dalam jasad mbahnya yang dulu. Itu bukan hanya menjadi khodamnya saja. Lalu menjadi apanya kamu? Perewangannya, membantu ilmunya? Tidak. Atau itu apa? ada khodam yang lainnya. Saya itu bukan membantu dalam hal keilmuan. Terus? Saya berbeda. Itu ada yang lainnya. Dan itu pun sampai saat ini khodam-khodam yang lainnya yang dahulu kala sampai sekarang itu masih ada di anak turunnya sampai sekarang. Yang masih hidup? Saya itu yang membantu manusia yang menjadi leluhurnya menjadi kaya raya. Oh, membantu kekayaan? Wih, bisa kamu? Bisa. Dedemit itu bantu kekayaan itu Dedemit. Bisa. Mungkin lewat PSG. Apa itu PSG? PSG itu jalur yang langsung kaya itu loh, ritual-ritual tiba-tiba kaya. Benar sekali. Saya dulu membantunya, mendampinginya, mengambilkannya kekayaan dari leluhurnya. Saya yang membisiki, saya yang mengarahkan orangnya, saya yang mengarahkan tempatnya, dan saya pun yang memberikan uang itu. Berarti kamu khodam PSG? Atau jangan-jangan kamu hanya mengaku-aku saja? Tidak. Saya memang Assalamualaikum. dari pesugihan leluhurnya aktif dan bangkit, powernya aktif, diproteksi lebih kuat lagi, tidak bisa menyedot saripati tubuh siapapun dan tidak bisa menyedot apapun dari teman-teman saya dan saya sekeliling dan siapapun di tempat ini. Sallallahu alaihi Muhammad, dan orang yang menonton di sekitar ini tertutup dari aura positif. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Akan saya ambil, akan saya sedot. Jika yang menjadi hijab benteng kalian itu sudah tipis. Oh, kalau tipis, yo kami pun yo
nggak bisa apa-apa, kami hanya manusia biasa, kan gitu. Ya, Kalau begitu katakan kamu jujur. manusia biasa. Mm-mm. Tetapi yang ada di tempat ini itu banyak dari golongan putih-putih, banyak sekali. Oh, kamu melihatnya? Saya pasti melihatnya. Terus ini yang mungkin ingin saya tanyakan kepada kamu, berarti kamu ini jin? Saya golongan iblis. Kamu iblis? Ya, Oh, benar. Jika kamu berdusta, ya peduli kamu golongan apapun akan terpenggal, terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu berdusta kan terpotong lehermu itu semuanya. saya tidak berdusta. Nyatanya saya masih golongan iblis. Tidak keluar dari jasad ini. Lalu kemudian meledak. Apa tujuan kamu? Saya dimasukkan ke dalam jasad raga manusia ini. Ada hal penting apa kamu dengan saya? Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada gaib yang sudah menguasai kuat jasad ibu ini hingga ibu ini tuh seperti orang stres, orang gila. Nah ternyata kamu yang datang ke sini, berarti yang membuat kegilaan sekarang ini itu kamu dari dulu sampai sekarang ini. Saya itu banyak, bukan hanya satu saja. Terus? Tetapi berjuta-juta triliun sudah masuk di dalam jasad manusia itu. Itu adalah suatu resiko manusia yang sudah terikat perjanjian dengan golongan kami. Anak turunannya lah yang akan menjadi tumbalnya. Ruh sukmanya sudah banyak yang saya ambil. Saya ganti dengan golongan kami masuk dalam jasadnya. Terus? Untuk mempengaruhi di dalam maupun di luar dari kenormalan manusia biasa. Kami semua sudah merubahnya semuanya. Di akal pikiran, di dalam hatinya, saraf yang menyambung di dalam tubuh manusia itu sudah kami kuasai semuanya. Jika orang itu gila, itu adalah suatu hal yang wajar. Kok bisa wajar? Kan manusia seharusnya kan normal, enggak ya gila pada umumnya. Semestinya kan begitu toh kalau manusia. Semestinya memang normal. Terus? Seperti kalayak manusia biasa. Tetapi tidak untuk manusia-manusia yang dahulu kala terikat perjanjian dengan golongan pesugihan. Sampai anak turunnya habis, akan kami ambil semuanya. Entah itu nyawa, terus ataupun akal normal di dalam anak turunnya. Akan kami kuasai semuanya. Saya sekali itu lagi, hal yang wajar dan lumrah. Kami belum sampai mengambil nyawanya langsung. Itu justru akan membuat senang keluarga-keluarga yang mengurusi orang itu. Kau malah bisa begitu? Itu adalah suatu pencapaian, suatu kebahagiaan kami melihat manusia bingung. Mencari jalan untuk menyembuhkan agar kembali kejiwaannya menjadi benar. Itu adalah suatu kebahagiaan golongan kami dan pengikut-pengikut kami. Oke. Dari situ juga banyak tercipta golongan-golongan yang akan membuat keluarga ataupun orang itu tambah banyak
golongan kami yang ada dalam jasadnya. Terus ini saya peringatkan sekali lagi, jika kamu berkata dusta atau kamu hanya mengaku-ngaku untuk menipu, otomatis akan terbakar. Saya mohon dengan izin beliau. Assalamualaikum. Dibakar saja jika gaib ini mengaku-ngaku sebagai golongan tertentu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika tidak jujur langsung terbakar. Panas. Bara-bara itu otomatis mengelilingi, menyelimuti dan membakar tubuhmu sampai kering. Panas itu semakin nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selama saya bersikap adil di tempat ini, bara api yang mengelilingi saya tidak akan menyentuh saya. Karena pada dasarnya gaib itu kan bisa mengaku apa saja, atau padahal mungkin terkadang banyak manusia yang tertipu daripada hal gaib. Terkadang terlena dengan kekuatan gaib besar padahal mungkin hanya genderuwo saja, di mana genderuwo itu banyak pasukannya dan juga bisa mungkin memadatkan dan lain sebagainya di situ. Bermain dengan golongan gaib itu tidak semudah di pikiran orang yang mempunyai kekuatan untuk melihat kami. Dunia kami itu adalah dunia penipu bagi manusia-manusia yang terlena dengan golongan gaib. Jika tidak pintar menyimak, tidak bisa pintar untuk melihat, berpikir di dalam pikiran dan hatinya, itu pasti akan masuk ke jalur golongan kami, tersesat ke golongan kami. Lalu juga ini saya cross check kembali, keluarga netizen kami ini tidak kaya-kaya amat, tidak kaya sekali. Kenapa kok sampai ada hubungannya ke pesugihannya? Kamu mengatakan dari leluhurnya sudah jauh ke 8. Pasti. Yang namanya pesugihan itu ada masa-masanya. Kalau kamu berbicara, orang itu tidak kaya. Tetapi kenapa orang itu gila? Dan seolah-olah kamu tidak percaya kalau saya ini golongan pesugihan dari leluhurnya. Itu tidak apa-apa. Kekayaan dari pesugihan itu sudah dinikmati dari anak turunnya yang ada di bawahnya sampai ke bawah ke lapisan 4. Jika orang itu hanya tersisa dari apa yang harus kami ambil, itu adalah resiko dari anak turunnya. Dan kami pun tidak bisa melepaskan anak turunnya dengan memandang orang itu tidak kaya ataupun dipandang manusia orang itu miskin. Tidak bisa. Jadi itu gak jadi ukuran bagi kamu, pada intinya pada dasarnya di situ. Ya. Karena pesugihannya sudah dinikmati, kekayaannya sudah dinikmati leluhurnya. Terus ini yang mungkin agak membuat pertanyaan besar di kepala netizen. Nah, ini yang saya wakili. Di mana dari para keturunan ini kan sudah jauh ranahnya yang pertama. Dan juga dari keturunan-keturunan ini mereka tidak tahu menahu apakah itu semudah itu langsung terhubung begitu saja dengan jalur pesugihan seperti ini. Apakah juga mereka tidak memiliki daripada suatu hal kuasa Allah untuk lepas dari pesugihan tersebut? Untuk orang yang saat ini saya buat gila. Jika orang itu bisa melepaskan golongan kami di dalam jasadnya, itu bisa-bisa saja terlepas dari belenggu kami yang berasal dari pesugihan leluhurnya. Tetapi untuk pelaku yang mengambil pertama kali, itu tidak akan terlepas sampai kapanpun. Itu sudah mutlak menjadi surhat kami dimanapun berada. Entah itu kami menjadikannya siluman,
untuk mencari manusia-manusia yang lainnya. Agar tergiring kepada pesugihan. Itu urusan kami. Ataupun rohnya yang kami jadikan budak di kerajaan. Itu juga urusan kami. Kalau soal itu, nah, terkadang dari fakta seperti ini, di mana kegilaan ini tidak dialami hanya ibu ini saja, banyak netizen. Nah, secara umum aja, gilanya seorang manusia itu disebabkan apa? Kalau dari sisi mungkin medis mungkin, atau sisi dunia manusia, sisi manusiawi, itu karena mungkin sarafnya nggak tersambung, karena mungkin ada bagian tubuh yang rusak, nggak normal. Nah, itu yang menyebabkan faktor secara manusia gaibnya kayak apa? Menjadi gila jika diruntut secara gaib, itu sangat banyak sekali. Garis besarnya kayak apa? Keilmuan, penglarisan, dan gaib-gaib yang bersinggungan dengan golongan kami. Jika manusianya bersinggungan dengan golongan kami, itu bisa membuat faktor gila manusia. Tetapi secara hakikatnya manusia itu bisa gila yang ada di dalam pikirannya maupun yang ada di dalam hati manusia. Itu sudah kami ambil semuanya. Ruh sukmanya yang sudah kami ambil itulah golongan-golongan gaib, entah itu siluman ataupun golongan iblis yang mengganti dalam jasad manusianya lah, yang memperkuat agar pikiran dan di dalam hatinya itu tidak bisa tersinkronkan, tidak bisa tersambung dengan normal, dan saraf-sarafnya pun diputus semuanya, ditutup semuanya dengan racun golongan kami, kotoran golongan kami, ataupun tertutup dengan kerajaan yang sudah berdiri di dalam jasad manusia. Jika ada manusia yang menyembuhkan orang yang dikatakan gila, itu pun juga sementara. Kok bisa begitu? Kami itu tidak sebodoh dan tidak bisa semudah itu dikalahkan dengan teknologi ataupun pikiran yang digolongkan keilmuan manusia. Golongan kami menyembuhkan orang seolah-olah orang itu benar-benar sembuh dari kegilaannya. Itu juga harus ada tanda tanya yang besar dalam orang itu. Entah itu golongan kami akan membuat lebih parah lagi, ataupun membuat penipuan di dalam manusia yang menyembuhkan, seolah-olah orang itu bisa menyembuhkan manusia ya dari kegilaannya, ataupun jebakan-jebakan dari golongan kami. Itu juga banyak sekali. Terus dari ibu ini mengalami gangguan kejiwaan itu pernah dibawa ke, katanya, ke orang pintar, dan pernah dibawa ke tukang saraf, ke dokter, dan ke lain-lain mungkin. Kan di situ toh. Kalau untuk ke ranah yang sifatnya perdukunan atau apapun itu tidak begitu santer, tapi yang santer itu kepada dunia nyata medis manusia, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Seperti kamu katakan berarti pada ini. Apa yang masuk di dalam tubuh orang itu buatan manusia. Terus manusia menciptakan barang yang masuk di dalam jasad manusia. Itu juga melalui proses dengan keilmuan-keilmuan yang dia pelajari. Dengan keilmuan-keilmuan yang manusia pelajari, itu pasti juga ada golongan gaib yang membantu. Jika golongan gaib itu yang membantu golongan siluman, ataupun bahkan golongan kami, manusia, jika golongan iblis di dalam tubuh manusianya sudah banyak,
ditambah dengan barang yang masuk di dalam jasad manusia itu, di dalamnya ada golongan iblis. Secara logika manusia, apakah golongan iblis itu akan habis? Pasti tidak. Oh. Bertambah justru iya. Tambah parah. Pasti. Itu secara logika manusia. Jadi begitu ranahnya. Nah, akhirnya dikasih obat apapun oleh dokter atau tukang ahli saraf. Ada juga. Apa yang masuk di dalam tubuh manusia, ketika sudah masuk, manusia itu menjadi tenang. Manusia itu seolah-olah kembali kejiwaannya kembali normal. Itu juga banyak tipuan dari golongan kami yang ada di dalam benda itu. Golongan kami untuk menenangkan manusia, membuat rileks manusia, membuat seolah-olah kejiwaannya kembali normal. Itu mudah. Oh, jadi begitu kamu bisa membantu seolah membuat tenang jiwa manusia, bahkan seolah bisa manusia itu bisa membuat manusia lain bisa sembuh gitu. Oke. Terus pada dasarnya ibu ini hanya dijadikan tumban oleh leluhurnya terdahulu kalau begitu. Leluhurnya pun juga tidak akan tahu jika anak turunnya yang sampai ini masih hidup akan menjadi tumbal. Oh. Leluhurnya yang pertama kali mengambil pesugihan hanya mengetahui 3 di bawah keturunannya itu akan diambil. Tidak tahu jika sampai keturunan sampai saat ini. Terus laku apa yang dahulu kala dilakukan kok sampai jalurnya pesugihan? Ritual apa yang dikerjakan leluhurnya? Katakan jujur. Saya menggiringnya ke suatu tempat yang dibimbing dari juru kunci yang ada di suatu tempat itu. Orang itu melakukan ritual-ritual. Dari golongan kami yang mengarahkan juru kunci tersebut. Juru kunci pun akan menerjemahkan kepada leluhur yang mengambil pesugihan itu. Syarat-syarat apa yang harus dijalani. Lakon-lakon apa yang harus dijalani. Jika orang itu berhasil melakukan apa yang menjadi persyaratan kami melalui juru kunci itu, golongan kami akan mendatanginya. Apapun yang menjadi permintaannya akan kami kabulkan. Oh, jadi itu lelakonnya itu bermacam-macam, bervariasi, di mana suatu tempat yang intinya kuat mistisnya, di mana dijaga oleh seorang manusia dianggap sebagai juru kunci tadi yang membimbing lakonnya hingga akhirnya tembuslah ke jalur pesugihan. Jadi di waktu itu memang terjadi kayak itu nyata. Ya, nyata. Apa yang belum dimiliki manusia pada waktu itu? Orang yang mengambil pesugihan itu sudah mempunyai apapun. Entah itu kendaraan, rumah mewah, tanah yang menjadi warisan leluhur-leluhurnya yang sampai saat ini juga ada. Oh, ngeri sekali kalau begitu. Lantas, kalau sudah sampai di titik ini, keturunannya kan yang sangat jauh seperti ini tidak tahu menau. Nah, dia pun kalau memang mungkin diberikan hidayah oleh Allah kan ya akan kembali ke semestinya. Tapi tatkala sudah terjadi kasusnya sampai titik ini, di mana rohaninya saja itu tidak seperti manusia pada umumnya, tidak normal, hanya tinggal jasad saja, mungkin dianggap sebagai kalangan manusia pada umumnya, mungkin seolah hampir tidak jauh daripada mayat yang hidup. Apa yang mungkin bisa dilakukan manusia untuk menebusnya? Manusia yang gila itu pasti mempunyai keluarga yang dikatakan masih normal. 1. Jika golongan kami masih berada di dalam jasad itu, sampai kapanpun kami akan membuat gila orang itu. Itu yang harus digarisbawahi. Dari keluarganya yang masih terlihat tidak gila, apa yang harus dilakukan juga harus mengetahuinya. Jika tidak mengetahuinya, ya sudah,
tertutup sudah untuk kembali kejiwaannya kembali normal. Yang harus dilakukan untuk mengeluarkan golongan kami itu juga harus melalui proses yang benar. Tidak asal-asalan juga. Oh, itu yang harus dilakukan. Ya karena saya juga manusia biasa, manusia ya pada umumnya saya manusia ya pasti manusia biasa, nggak bisa apa-apa, nggak punya daya apa-apa juga. Kan di situ saya sebagai pribadi manusia loh. Apalagi kalau melihat ranahnya sampai kepada PSG. Nah, ya wallahu alam bisawab. Ya, jika keluarganya tidak bisa menemukan perantara dengan perilakunya sendiri, ataupun perantara melalui orang lain, ataupun dengan golongan yang bisa mengeluarkan golongan kami, sudah saya pastikan sampai kapanpun orang itu masih menjadi tawanan kami. Dan sampai suatu saat jika orang itu mati, golongan kami masih ada dalam jasadnya. Pasti kamu mengetahui resikonya. Semuanya akan kami jadikan budak. Dan kami akan menjadikan siluman. Ataupun menjadi budak di kerajaan saya. Terus saya juga pernah mendengar bahwasanya kalau ranahnya pesugihan, itu kan sulit sekali ditolong kan gitu. Siapapun itu. Lah, bukan sulit lagi. Memang tidak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah mutlak menjadi teman saya di neraka nanti. Tapi sebagai manusia, kadang manusia mengatakan ini takdir yang tidak adil bagi saya. Kadang kalanya manusia berucap seperti itu karena yang melakukan leluhurnya dia tidak tahu menahu. Ini dia itu korban kan gitu. Jika manusia itu sehat secara akal dan pikirannya, yang dinamakan orang itu bisa hidup pasti mempunyai leluhur yang melahirkan dia. Disitulah jika akal dan pikiran manusia disinkronkan, sehat, bisa mempunyai pikiran yang jernih. Pasti orang itu akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Agar apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi perilakunya melalui jalur yang benar, itu bisa menolong leluhurnya. Jikapun leluhurnya di sana selamat, pasti anak turun yang masih hidup di dunia juga akan selamat. Jadi begitu. Tetapi kan banyak manusia yang tidak mengetahui hal seperti itu. Seolah-olah kehidupannya itu tidak adil. Seolah-olah kehidupannya itu dilihat manusia, mereka lah yang paling menderita dan paling tersiksa. Terus ini juga sedikit yang saya tanyakan. Ibu ini mengalami gangguan kejiwaan ini di masa sudah lumayan tua. Terkadang ini yang jauh dari jangkauan akal manusia. Tatkala manusia tahu dengan kata-kata tumbal, pasti pikiran manusia, di mana tumbal itu manusia akan meninggal seketika. Manusia itu pasti akan meninggal, baik itu dari anak kecil ataupun orang dewasa atau yang bagaimana kan gitu. Entah meninggalnya dengan cara seperti apa, kecelakaan atau mungkin langsung tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba ada hal tertentu kan di situ. Ya. Lah, yang menjadi pertanyaan bagi saya mewakili netizen, di mana dari jangkauan akal manusia tatkala hanya mengetahui daripada tumbal itu langsung seketika meninggal, apakah itu memang tumbal itu hanya seperti itu saja atau bervariatif? Yang dikatakan tumbal itu bisa bersifat langsung ataupun bisa bersifat berkepanjangan. Tergantung siapa yang menumbalkan. Terus dan dengan golongan siapapun yang bekerja. Tumbal seketika waktu itu langsung mati jika golongan kami mengambilnya. Itu ada. Ya dikatakan tumbal sampai mempunyai penyakit apapun yang bisa tidak disembuhkan manusia. Sampai berkepanjangan. Itu juga bisa. Tetapi bisa
dikategorikan jika ada orang yang mengambil tumbal tidak perlu membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun. Paling panjang durasi waktunya 1 bulan, keluarganya pasti akan ada yang mati. Bahkan 1 minggu pun, jika tumbalnya berkekuatan skala besar, 1 minggu, 1 hari pun, golongan kami bisa mengambilnya. Jadi jangan katakan tumbal itu langsung seketika golongan kami mengambilnya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Oke. Jelas. Kesenangan golongan iblis untuk ada di dalam jasad manusia, untuk mempengaruhi jasad manusia, untuk menyesatkan manusia, itu bervariatif dan sangat bermacam-macam. Iya. Dimana yang dikatakan tumbal itu tidak hanya meninggal seketika saja, tapi ada yang masih hidup, mungkin tidak normal secara lahiriah dan batiniahnya, ataupun ada yang berbeda dengan perilaku manusia pada umumnya juga, ada juga yang bervariatif, berbagai macam. Oke, kamu ranahnya sudah seperti ini. Saya pun ya nggak bisa apa-apa karena saya manusia biasa. Dimana kalau jalur pesugihan ya otomatis semua sudah ikuti kamu toh. Kan di situ. Kalau sudah sampai seperti ini, saya juga bertanya, apakah orang ini juga pernah menikmati hasil dari leluhurnya terdahulu? Sedikit sekali. Dan di jalur mana? Saya tidak akan menyebutkan. Di jalur apa? Saya tidak menyebutkan. Itu urusan mereka. Dan biarkan itu menjadi rahasia golongan kami ya yang mengetahuinya. Dan saudara-saudaranya yang masih hidup yang menikmati hasil leluhurnya itu masih banyak kah? Banyak. Kenapa kamu ngambilnya yang sedikit seperti ini? Jangan katakan seperti itu. Saya itu sudah menyebutkan kesenangan golongan iblis itu berbeda-beda. Ada yang waktunya sekarang, ada yang waktunya nanti. Itu adalah urusan golongan kami. Ya udah, kalau memang ranahnya seperti itu, saya mohon dengan izin beliau guru saya, ya ini, diputus dari jasad ibu ini semua jalur leluhurnya, yang dimana ibu ini tidak tahu menahu, terputus. Saya mohon, Shallallahu alaihi Muhammad, terputus. Kalau kamu putus, akan saya bunuh seketika orang itu. Kalau memang sudah saatnya, kamu nanti otomatis, saya mohon dengan izin beliau, tidak bisa menyerang dan tidak bisa mengambil setiap roh orang-orang yang di sini. Dengan perintah ini otomatis masuk. Perintah dari siapa ini? Lihat, perintah dari golongan kami yang lainnya itu juga melihat. Shallallahu alaihi Muhammad. Jika saya tidak bisa, golongan lainnya yang melihat golongan saya di sini. Kamu diberikan perintah tukar dengan orang-orang yang memang sudah memakan harta itu, hasil pesugihan itu, untuk kami ambil. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu perintahnya. Tidak bisa menukar dengan siapapun. Kurang ajar kamu. Termasuk kami semua tidak bisa kamu tukar. Ranah ini sangat jelas. Yang menjadi hak-hakmu daripada orang-orang yang selama ini serakah terhadap harta, ya dimana itu hasil dari bantuan golongan kamu. Orang-orang yang mengambil pesugihan itu ada golongan iblis yang menjaganya, yang menjadi jatah-jatah mereka. Dah, kamu jadi yang paling kuat. Shallallahu alaihi Muhammad. Mau ini langsung. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya gak mau taati, jelas. Dan bukan bagianmu. Saya hanya berdoa, mohon pada Allah dengan izin beliau guru saya, kalau memang roh-roh dari tidak bersalah, tidak tahu menahu, dan memang diizinkan
Kalau tidak, ya saya kembalikan ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Otomatis. Tukar guling roh itu terjadi. Siapa-siapanya itu kamu melihat dengan jelas, gamblang. Ajar kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa menukar dengan roh kami, tidak bisa, semakin tidak bisa. Semakin kamu ingin mengambil roh kami tidak bisa digantikan. Roh-roh yang memang mereka sudah menikmati hasil-hasil daripada jalur itu sendiri. Gimana kalau ditukar dengan roh keluarga kalian? Tidak bisa otomatis, roh keluarga kami juga terlindungi. Assalamualaikum. Hanya orang-orang yang serakah saja yang selama ini kamu bantukan dari keluarga itu, perintahnya masuk sudah sangat jelas, tambah gelam tambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tadi saya sudah bilang, saya nggak bisa apa-apa kalau memang dari faktanya dan dari katanya. Ambil itu, tukar gulingnya. Yang bagianmu dari mungkin siapa-siapanya yang menikmati dari leluhurnya terdahulu yang masih hidup. Ambil. Itu tukarannya. Kamu tidak bisa mengambil siapapun di tempat ini, termasuk saya, teman-teman saya, keluarga teman-teman kami semua ini dibentengi, dilindungi. Assalamualaikum. Aktif dan bangkit seluruh powernya. Saya tidak mengganggu dan saya pun tidak ingin dari golongan-golongan ini mengganggu siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Jika mengganggu langsung dikembalikan ke asal muasal. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu ambil roh kami, otomatis ketahuan dan akan hancur, terbakar, bara-bara. Saya mohon dengan izin beliau, otomatis. Jika tidak dari golongan malaikat yang membantu kalian, akan saya bunuh kalian, serta keluarga kalian. Mau kami itu ya nggak bisa apa-apa, kan sudah jelas toh. Kalau memang Allah menghendaki, ya sudah. Kalau tidak, ya sudah, saya kembalikan ke Allah lagi. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya berdoa. Kalau memang orang ini sesuai, ya biarkan dari Allah yang memang mengijabah. Kalau tidak, ya wallahu a'lam. Silakan diadu, dites. Kemampuan mana yang bisa menang di dalam jasad orang itu? Kalau soal itu, wallahu a'lam. Ya sudah. Saya tidak banyak waktu melatih kamu. Saya ingin pulang. Kembali ke jasad saya. Jasadnya? Kamu juga mendapat perintah dan pasukanmu. Tidak bisa menyerang kami semuanya setelah pulang. Perintahnya saya mohon. Perintah ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Dan jika masih menyerang keluarga kami, teman-teman keluarga kami semuanya, langsung kamu akan meledak kembali ke majikanmu dengan meledak dalam jasadnya secara nyata. Kun fayakun. Car kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Pas kamu juga terkena perintah yang sama. Udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang siapa kamu? Dibawa, dirayapkan, dikembalikan kepada orang-orang serakah yang menikmati hasil kekayaan dari leluhur tersebut yang masih hidup sekarang ini untuk mengambil jatahnya. Tidak bisa mengambil selain orang-orang yang menikmati. Dan perintah ini sangat jelas. Jika menolak atau bahkan mengelabui siapapun, langsung dihancurkan sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Langsung dibawa. Assalamualaikum. Langsung dibawa, dirayapkan, dikembalikan kepada orang yang masih menikmati. Kayak negatifnya hilang kan. Merayap lewat bumi. Tidak bisa kembali lagi. Jika kembali langsung hancur. Keluar menguap. Sehat mas. Sehat Pak Di. Sehat ya.
Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit penggambaran konten di konten kali ini, di mana hal ini spontanitas, bukan kami buat-buat, bukan kami rekayasa, bukan. Dan kami pertegas sekali lagi, kami di sini bukan siapa-siapa karena kami manusia biasa, dan di mana kami hanya menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat yang diajarkan oleh guru kami. Dan juga sudah sering dijelaskan di setiap konten channel Paduan Gaul bahwasanya tatkala orang itu memang sudah terhubung dengan jalur pesugihan wallahu alam, nah, itu hal yang sangat sulit sekali, bahkan kemungkinan besarnya sulit sekali ditolong. Namun daripada hal ini terjadi kepada orang-orang yang tidak tahu menahu, nah, di mana hal itu hanya menjadi korban. Nah, semoga saja daripada korban-korban seperti itu, kalau memang Allah menghendaki, diberikan hidayah sehingga apa bisa memperbaiki diri dan lebih-lebih nanti pun akan kembali sesuai pada umumnya khalayak manusia. Dan juga satu hal yang mungkin bisa kami sampaikan dari konten ini, di mana tatkala kita sebagai manusia mengalami hal yang sangat-sangat jauh dari jangkauan akal kita, nah, jikalau selalu kita mengedepankan akal, maka pasti akan timbul suatu hal yang buruk. Maka selalu kami juga sampaikan bahwasanya pentingnya membersihkan rohani, terkhusus rohaninya, nah, di mana dari hatinya yang jernih, insya Allah dari hati yang jernih itu akan tersambung ke pikiran dan akan membawa pengaruh yang baik kepada kehidupannya. Dan begitulah adanya konten kali ini, semoga bisa dipahami dan juga dimaklumi dari konten ini. Jika banyak kekurangan itu memang mutlak kesalahan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semua tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.